Siap Bapak, enggak apa-apa. Monggo kelompok 4 ya, Pak Yusuf, Pak Adi, dilanjut. Ya, Pak. Sampun. Sudah Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Bapak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi. Oke. Selamat pagi, Alhamdulillah Pak. kita sehat-sehat saja ya Pak Yusuf. Alhamdulillah Sehat-sehat Pak. saja ya. Oke. Nih, saya juga bersyukur alhamdulillah bisa ketemu Pak Yusuf. Mencarinya sangat sulit. Nah ini alhamdulillah kesempatan kurang lebih kita 15 menit mengobrol santai dengan Pak Yusuf. Diimbangi dengan kopi atau makan nasi goreng pada pagi ini hangat karena cuaca dingin. Begitu Pak Yusuf? Oke, kita akan mengobrol dengan santai. Mungkin saya langsung saja, apa sih yang ingin diungkapkan oleh Pak Yusuf tentang sekolah Bapak itu? Monggo Pak Yusuf, kita bisa berbagi gitu Pak Yusuf. Iya Bapak, terima kasih. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu permasalahan yang ada di kelas kami, Pak. Yang notabene sekolah kami ada di pelosok sehingga fasilitas yang ada terbatas, Pak. Nah, itu tujuan saya itu pada saat pembelajaran itu anak-anak bisa fokus kepada pelajaran yang saya sampaikan. Pada kenyataannya saat kami ajar, anak itu masih ada beberapa anak itu yang masih ngobrol sendiri dengan kawannya. Nah, di situ apakah gaya saya kurang bagus? Apa metode saya yang salah? Apakah saya kurang menarik? Tujuan saya hari ini bagaimana cara agar saya itu bisa merubah anak itu bisa tertarik, bisa mengikuti dengan fokus, dengan semangat, dengan gembira saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu, Pak. Kenapa tujuan ini saya arahkan ke Bapak? Karena dari pembelajaran yang kurang efektif itu hasil dari anak-anak juga kurang maksimal, Pak. Hasil anak itu kurang maksimal sehingga kami melihat pembelajaran yang saya berikan itu belum berhasil. Saya merasa seperti itu. Itu Pak. Oh, gitu ya. Pak. Gini, maaf untuk fasilitas yang diinginkan Bapak itu mungkin kayak seperti apa ya Pak ya? Fasilitas-fasilitas yang ingin diinginkan seperti apa biar pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu. Yang diinginkan itu seperti apa? Siap, gitu, Pak. Okay. Ya, yang saya harapkan, saya ada permintaan kepada pihak sekolah, Bapak, bahwa kami itu mengharapkan fasilitas itu lengkap, itu harapan kami. Seperti media pembelajaran, seperti fasilitas LCD setiap ruangan ada satu. Fasilitas itu saya berharap seperti itu. Tapi apa boleh buat Bapak? Karena SD kami juga SD yang siswanya kurang gemuk sehingga kurang mendapatkan bantuan operasional bus itu banyak, tidak bisa mengcover semua fasilitas yang ada. Sehingga saya gini Pak, ini saya coba, yang saya lakukan saat ini, saya membuat yang saya buat sendiri gitu Pak. Itu bagaimana caranya
agar anak itu bisa fokus dan bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang harus anak kerjakan, gitu. Sehingga setelah selesai mengajar, itu masih ada jam luang untuk kami membuat pendukung ajar untuk besok saya ajarkan. Kami membuat sendiri, Pak. Alangkah repotnya, tetapi hal itu harus saya lakukan agar kami mencoba agar anak itu bisa fokus dan mengikuti pelajaran biar anak-anak itu bisa tertarik gitu, Pak. Tujuan saya seperti itu. Saya coba agar apa? Hal yang saya sampaikan bisa secara optimal difahami dan anak itu bisa menemukan apa yang anak cari dan ada permasalahan yang saya berikan kepada anak dan anak itu harus bisa mencari menemukan apa yang harus saya suguhkan biar anak itu mau mencari itu sendiri seperti itu, Bapak. Sampai saat ini baru itu yang saya coba dan yang saya butuhkan sekarang itu juga hal-hal yang hanya ada di lingkungan sekolah, Bapak. Kami hanya memanfaatkan fasilitas yang ada, tapi dengan harapan saya fasilitas yang ada itu bisa secara optimal kami gunakan. Contoh, Pak, saat kami menerangkan tentang bagian-bagian bunga, Pak, bagian-bagian alangkah indahnya anak itu diberikan video, audio, visualnya kita berikan karena anak nanti kan ada yang senang di audio visual, tidak hanya kita berikan gambar secara manual, mungkin ada yang tertarik cuma gambar yang kurang indah, tapi kalau dengan slide itu anak kan bisa tertarik itu, Pak. Yang saya butuhkan sebenarnya itu, tapi karena keterbatasannya itu, sekarang kita puter, Pak. Kita mencari bunga asli yang bunga itu seandainya ini dalam pembelajaran bagian-bagian tumbuhan yang kita fokuskan kepada bunganya. Anak membawa bunga yang anak sukai. Dari sini anak tidak kita paksakan, jadi anak itu mencari bunga yang anak sukai, bawa ke sekolah. Dan nanti kita jelaskan satu persatu bagian-bagiannya, Pak. Seperti itu. Jadi anak merasa tertarik dulu, aku suka warna merah, anak membawa bunga yang warna merah. Aku suka yang warna putih, anak membawa bunga yang warna putih. Suka pink, ada yang membawa itu paling tidak anak kan sudah memiliki rasa senang terhadap bunga. Nah, baru itu kita sampai di sekolahan, kita jelaskan secara umum bunga itu baru kita buka satu persatu bagian-bagian bunga. Yang ini namanya putik, yang ini namanya benang sari, yang ini namanya tangkainya, seperti itu, Bapak. Dalam hal ini anak-anak mungkin bisa lebih tertarik terhadap pelajaran yang saya sampaikan gitu, Pak. Seperti itu. Oke, luar biasa berarti selama ini memanfaatkan media pembelajaran seadanya yang ada di lingkungan sekolah Bapak gitu ya, Pak ya. Betul, Pak. Dan itu pun adik-adik juga tertarik dan senang gitu, Bapak ya. Harapan saya anak nanti bisa tertarik seperti itu dan mendapatkan tujuan yang seperti yang saya harapkan, Pak. Oke. Itu terus selanjutnya karena waktu terbatas itu apakah sebenarnya nggak boleh berkata itu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat gitu, Bapak? Apakah ada penyelesaian di situ dengan adanya media dan mungkin tanggapan dari teman sejawat gimana gitu, Bapak? Pak. Iya, Pak. Saat kami nanti hal ini akan kami coba di tahun ajaran baru, Pak. Semoga hasilnya itu nanti bisa
optimal. Dan apabila hasil ini telah bisa dirasakan manfaatnya dan hasilnya tujuannya tercapai, maka hal ini akan saya sampaikan kepada rekan sejawat yang lain, Pak, bahwa dengan media seadanya, dengan memanfaatkan lingkungan yang ada, kita juga bisa membuat pembelajaran itu bisa menarik, Pak, seperti itu. Dengan tidak hanya pembelajaran kita lihat buku, kita bisa keluar ruangan, kita bisa cari bunga, seandainya bagian tumbuhan kita bisa keluar, itu kita bisa manfaatkan, dan apabila nanti saya coba ini berhasil, maka hal ini akan saya imbaskan kepada rekan-rekan yang lain. Seandainya ini bisa diterapkan di kelas yang lain, yang saya coba bermanfaat bagi rekan yang lainnya, Pak, seperti itu. Dan kami coba nanti di bulan Juli akhir akan coba untuk menerapkan hal tersebut di kelas kami, Pak. Nanti pas waktu ajaran baru gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya. Oke, untuk itu Bapak, untuk fasilitas saat-saat ini ya Pak ya. Oke, kalau seandainya, maaf seandainya dinilai 1 sampai 10 gitu ya Pak ya, itu saat-saat ini itu ada di titik mana Pak untuk fasilitas media pembelajaran di sekolah Bapak itu? Seandainya dinilai untuk saat-saat ini Bapak. Iya. Mungkin Dari kira-kira saja. kalau dinilai persentase 0 sampai 100%, fasilitas pembelajaran di SD kami baru mencapai 40 sampai 50%, Bapak. Dari apa yang kami butuhkan seperti itu. Sehingga kami harus memutar strategi bagaimana caranya agar apa yang kami sampaikan, apa yang harus anak kerjakan itu bisa tersampaikan dengan optimal sehingga mendapatkan hasil yang sesuai harapan kami. Oke, terima kasih. Terus maaf ini juga tadi kan 40%. Ya, kalau untuk mencapai 100% kan mungkin bertahap ya Pak Yusuf. Untuk target sendiri Pak Yusuf yang diinginkan itu sampai berapa persen gitu Pak? Biar ya tidak 100%, saya yakin nggak mungkin gitu. Cuma yang diinginkan untuk saat ini sampai mungkin sampai 3 tahun ke depan atau gimana, atau 1 tahun ke depan, 2 tahun, yang ingin dicapai berapa persen Bapak? Biar pembelajaran bagus gitu. Nah, ini Bapak, saat ini kami tidak begitu muluk-muluk, tidak begitu target tinggi terhadap fasilitas karena keterbatasan anggaran, sehingga kami memprioritaskan penggunaan media yang ada dengan kemampuan guru yang ada agar pembelajaran itu optimal, Pak. Itu kami tidak menggantungkan nasib cara mengajar kami terhadap orang lain, Pak. Tapi kami menggantungkan cara mengajar kita kepada diri kita sendiri, bagaimana cara saya mencari kapasitas saya, kemampuan saya untuk mengelola lingkungan menjadi sumber ajar bagi semuanya, Pak, terkhusus bagi saya, dan apabila ini berhasil, nanti umumnya bagi semua rekan sejawat bisa melaksanakan pembelajaran seperti yang saya gunakan ini, Pak, seperti itu. Oke, untuk karena waktu sudah itu ya Pak, pertanyaan terakhir, karena keterbatasan, karena kehangatan keharmonisan kita bercakap-cakap ngobrol ini, untuk yang terakhir apa yang Bapak dapatkan untuk sesi ini Bapak, sesi wawancara gini Bapak? Iya Pak, harapan saya dalam sesi coaching pada pagi hari ini, saya mendapatkan dukungan dari beberapa pihak untuk bisa menguatkan rencana saya itu untuk menjadi kenyataan, sehingga tujuan awal saya untuk bagaimana cara merubah cara belajar siswa agar bagaimana cara menarik dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar itu bisa meningkat dan hasilnya bisa optimal. Itu saja Bapak. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak untuk kita bercakap-cakap ngobrol pada pagi hari ini.
kita semua dapat mendapat masukan, dapat mendapatkan ilmu semua dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk Siap, Pak. mendidik anak-anak kita. Oke. Terima Siap, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi saya sebagai coach nggih Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah berkat doa semua sehat walafiat. Sehat-sehat. Siap ya Pak Hadi. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya melihat Pak Hadi kok seperti ada permasalahan. Nah ini coba ada apa Pak Hadi? Sepertinya ada yang harus disampaikan kepada teman. Apakah selama ini belum ada teman yang cocok untuk Pak Hadi aja cerita bagaimana? Itu. Oke. Ya, terima kasih mungkin atas perhatiannya Pak Yusuf kepada saya. Selama ini kok melihat kelihatan ada apa gitu. Memang benar untuk permasalahan yang benar-benar saya alami pribadi itu, dan juga mungkin untuk sebenarnya tujuannya untuk sekolah juga. Sekarang kan ada program guru penggerak ya Pak ya. Okay. Ada program guru penggerak itu, entah apa itu guru penggerak, entah apa tujuannya, itu apa gitu. Nah, teman-teman rekan sejawat tuh belum hatinya belum tertarik ingin menjadi guru penggerak. Itu. Mungkin belum tertarik karena ada apa, saya pribadi juga belum tahu. Tapi setelah saya pendekatan pribadi hati ke hati itu, ngobrol santai dengan teman-teman itu ada beberapa permasalahan sebenarnya. Itu diantaranya ya, mungkin maaf ada yang bilang ribut, dalam arti ribut positif sebenarnya. Waktunya nggak ada, terus rumahnya jauh dari kabupaten gitu ya Pak. Kan ada apa, lokakarya, pagi-pagi yang lain istirahat, kita berangkat sendiri ke Boyolali, ke kabupaten dengan jarak tempuh 30 km gitu. Dan ada juga yang menjawab luar biasa, yang lucu luar biasa. Kalau sudah diwajibkan, saya akan siap. Ada juga yang gitu. Kalau sudah diwajibkan menjadi guru penggerak, saya akan siap. Tapi juga ada permasalahan yang benar-benar berat karena sudah masih punya anak kecil. Jadi untuk pembagian waktu mengisi bla 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 LMS, terus bikin edit gitu. Oh ya, ada juga alasan yang mungkin IT-nya masih lemah. Gitu. Itu sebenarnya permasalahan yang dihadapi, permasalahan pengawasan yang dihadapi karena belum bergerak menjadi guru penggerak. Nah, saya ini tuh berharap menjadi guru penggerak, walaupun toh itu banyak tantangan. Itu permasalahannya Pak Yusuf. Satu Pak, yang saya tanyakan, tujuan Anda untuk mengajak rekan yang lain agar mau menjadi guru penggerak itu, tujuannya Anda itu biar seperti apa? Ya, tujuannya sih sebenarnya sangat sederhana, khususnya untuk pribadi kita sebagai guru ya Pak ya. Itu di situ kan ada banyak pembelajaran materi-materi. Setidaknya ya untuk salah satunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar. Itu. Di selain itu kita kalau seandainya tahu materi, terus posisi kita sebagai pendamping atau guru itu ada di mana. Kita pernah belajar sedikit aja harus menghantar sama mereka.
Karena belajar waktu dulu kita era 90-an ya kita menghadapi sendiri ya. Itu beda sekali dengan era sekarang. Ya, intinya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru biar apa ya? Biar uh, kita dalam mendidik adik-adik itu benar-benar tepat sasaran. Itu intinya sebenarnya. Dan selain itu juga apa ya? Ya, itu aja loh, itu aja. Meningkatkan kita pribadi. Punya rasa tanggung jawab, ingat sosum tulodo, ing maju mangun karso, tuturi harganya. Itu aja. Oh iya Pak. Selanjutnya Pak, tujuan Anda agar rekan-rekan memiliki kompetensi seperti itu kan. Nah, hal apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk teman-teman tertarik mengikuti program yang ingin Bapak tuju seperti itu? Ya, secara langsung, secara praktek nyata ya Pak ya. Secara praktek nyata kita pelan-pelan berkolaborasi. Setelah kita mengerti sedikit nggak banyak lah mengerti program penggerak apa yang ada di dalamnya, itu kita mengajak secara langsung kepada teman-teman sejawat untuk melihat secara langsung kami praktek di kelas. Betul. Oh ini loh RPP-nya, oh begini loh cara mengajarnya. Betul. Itu terus habis itu ya apa yang kita dapatkan di pembelajaran guru penggerak kita sampaikan pelan-pelan, tidak langsung 100% enggak, tapi bertahap demi bertahap. Jadi yang penting kita kasih masukan dulu, entah diterima apa enggaknya, kita berbuat praktek baik kepada teman-teman sejawat, lingkungan sekitar. Itu loh. Halo. Baru hang ya? Tes. Bapak, tes. Tes. Tes, halo. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.
Belum selesai. Belum. Pak Yusuf, masuk. Nggih, selamat. Maaf tadi hubungan saya terputus, Pak. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Karena Terus. kurang. Enggak apa-apa, lanjut aja. Ya, siap, mohon maaf. Nanti bisa diedit saya nanti. Enggak apa-apa. Oke, Pak. Nanti saya. Selanjutnya yang saya tanyakan, Pak, tadi sampai di yang sudah Anda lakukan tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya tantangan yang Anda hadapi untuk mengajak rekan sejawat menjadi GP itu apa, Pak? Tantangannya itu ya benar-benar luar biasa, karena di tempat saya tuh masih ada beberapa bapak ibu guru yang usianya sudah berlanjut gitu. Itu tantangan saya. Di sisi lain di sisi lain ada beberapa guru yang masih IT-nya tuh lemah gitu. Jadi saya pribadi ya sekali lagi pendekatannya halus, pendekatan cara hubungan emosionalnya dekat, itu loh untuk menjadi guru penggerak itu tidak susah-susah, tidak berat-berat banget yang dibayangkan. Kita tuh intinya berkolaborasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan di situ tidak ada kata yang salah, semua benar. Jadi intinya pendekatan secara hati ke hati, gitu Bapak. Pak Ya, itu tantangannya karena banyak guru senior yang kurang mampu mengoperasikan, Pak. Ya, sekarang yang saya tanyakan sekarang adalah Bapak ini kapan akan memulai pendekatan terhadap rekan-rekan guru yang lain, gitu Pak? Oke, akan dimulai kapan pun sebenarnya sudah waktu saya sendiri mendaftar menjadi calon anggota guru penggerak sebenarnya sudah mengajak gitu dari awal. Awalnya juga saya pun diajak, terus ada informasi, saya baca-baca, oh syaratnya gini, kita cek, oke lah. Pada saat itu pun kami bersama-sama teman sejawat itu yang belum menjadi anggota, belum menjadi guru penggerak, pas kami daftar, saya pribadi daftar juga mengajak sebenarnya. Gitu. Dan ada yang ikut, tapi mungkin maaf, belum rezekinya. Tapi insya Allah untuk yang angkatan berikutnya kalau ada pembukaan mau ikut juga. Itu sebenarnya sudah sama awal saya sendiri mendaftar jadi calon guru penggerak. Itu Pak Yusuf, waktunya pas itu Pak Yusuf. Dan kami pun tidak, saya pribadi tidak orang kemarin wong Jawa ki ora jumlah, ayo ikut guru penggerak, setidaknya harus. Itu nanti banyak manfaatnya, tidak sekarang tapi yang akan datang. Apalagi yang masih timur-timur, yang masih muda-muda itu akan saya oyak-oyak gitu Pak Yusuf. Oke Pak. Oke, semoga rencana permasalahan yang ada pada Pak Hadi pada sesi kali ini, saya mendapat informasi yang banyak dari Pak Hadi, keluh kesah yang dihadapi oleh Pak Hadi, dan pada akhirnya harapan Pak Hadi itu semua guru bisa mengikuti program guru penggerak dengan tujuan bisa meningkatkan
kualitas kuantitas pendidikan yang ada di sekolah Pak Hadi, seperti itu Pak G. Pada dasarnya kan itu. Ya, bagus itu. Ya, Bergerak, tergerak, menggerakkan. ya, Itu Bapak itu Yusuf. tujuan Kita yang sepakat. tujuan yang mulia dari Pak Hadi, agar semua hati rekan-rekan Pak Hadi bisa tergerak untuk mengikuti program guru penggerak pada angkatan berikutnya, seperti itu Pak Hadi. Doa Amin. saya Siap. semoga apa yang sudah Pak Hadi lakukan untuk mensupport, memberikan dukungan terhadap rekan-rekan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak Hadi apabila kita ingin memajukan sebuah sekolah tidak bisa dilakukan oleh sendiri, Pak. Itu dilakukan secara bersama-sama. Tujuan Pak Hadi tujuan yang mulia, agar sekolah Pak Hadi mendapatkan lulusan yang berkompeten, kan seperti itu. Maksud tujuan Pak Hadi seperti itu ya. Semoga di tahun berikutnya saat ada pendaftaran CGP rekan-rekan Pak Hadi, semoga bisa semua mendaftar paling tidak minimal di atas 50%. Nanti Pak Hadi bisa berkolaborasi dengan mudah dan kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Pak Hadi, seperti itu ya Pak Hadi ya. Oh iya. Ya, pada kesempatan pada pagi hari ini saya kira cukup saya bertanya kepada Pak Hadi. Dengan banyaknya Pak Hadi telah menjelaskan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Siap, kita ke Pak. Kita ke apa tadi ya? Kita ke mengerjakan tadi ya. Mengerjakan di LMS-nya. Posisinya di mana tuh? Saya enggak itu tadi. Enggak, kita keluar dari sini, nanti kita masuknya di main room-nya. Main room utama. Nunggu main room utama. Oke, siap. Nunggu ini enggak usah keluar dulu, enggak usah keluar. Nanti biar di-chat sama Pak Cucu di sini. Kita buka di main room aja awal, buka lagi untuk mengerjakan yang tadi, Pak, yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Kita tuangkan di situ, Pak. Arahnya gitu aja Pak, aku nak pas waktunya nanti udah nggak. Pripun Pak Adi? Medalin ini gabung kelompok utama. Ini di off kan dulu. Kita kebuka LMS, buka yang tadi. Ini off ini kita keluar, Geng. Siap.